Bapak dan Ibu, terima kasih. Kami jadi belajar banyak gitu ya dari teman-teman yang punya pipa, dari teman-teman yang punya kabel gitu ya. Mungkin jadi bertanya-tanya, BTN punya apa gitu kok pakai layanan dari Esri gitu ya. Punya cabang nggak banyak gitu kan. Tapi tadi untung ada Pak Wamen. Tapi disclaimer dulu ya, kami ada di sini tidak karena Pak Wamen yang sekaligus komisaris BTN. Tapi memang karena kami make solusinya gitu ya. Jadi khawatir nanti ada gara-gara Pak Komisaris gitu kan. Oke, saya bawa contekan, takut nanti ngelambur ngalur dan ngidul gitu ya. Jadi Bapak Ibu bayangkan kita ngelihat Indonesia dari atas gitu ya. Jadi kalau tadi Pak Wamen sudah punya peta titik-titiknya banyak gitu ya. Ada rumah baru, ada komplek perumahan baru, ada jalan yang sedang dibangun. Titik-titik itu adalah harapan keluarga. Jadi ada yang nabung bertahun-tahun untuk KPR yang pertama, ada developer yang sedang bangun rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah, dan ada keluarga muda yang ingin pindah karena ingin hidup yang lebih layak. Seperti tadi Pak Wamen sebutkan ada backlog kepemilikan atau backlog layak huni gitu ya. Nah, di tengah peta besar itulah kami BTN ada. Jadi bank KPR terbesar di Indonesia, tapi izin ngoreksi gitu ya, karena BTN T-nya adalah tabungan. Jadi kalau enggak nabung di BTN, Bapak Ibu mestinya salah, karena T-nya adalah tabungan. Jadi buka Bali by BTN, sekalian promosi ya Bu. Kemudian, jadi sebagai bank KPR yang terbesar di Indonesia, kami juga membiayai pembangunan rumah subsidi. Jadi kalau Bapak Ibu mau pensiun, pengen bikin rumah jadi developer, kami juga punya sekolahnya kerjasama dengan ITB. Mau jadi developer silahkan, butuh modal untuk bikin rumah juga silahkan juga gitu ketemu dengan kami. Nah, tapi tadi ada satu tantangan besar gitu ya, bagaimana caranya kami memastikan semua titik di peta itu benar-benar layak, aman dan dibangun sesuai dengan rencana. Jadi masa depannya mau seperti apa gitu ya. Di tahun 2024 kami membiayai lebih dari 1.909.000 unit rumah. Unit-unit itu ada di lokasi yang berbeda, kondisi lapangannya berbeda, kualitas developernya atau pembangun rumahnya juga berbeda. Semua rumah harus kami verifikasi. Karena tadi challenge dari Pak Wamen bahwa layak huni. Kami juga challenge karena ngasih pinjaman kepada developer, memastikan kreditnya tidak bermasalah gitu ya. Jadi rumah harus diverifikasi, progres pembangunan harus kami cek, set plan-nya harus divalidasi. Risiko lokasi itu harus kami pahami. Jadi kalau kita nggak punya itu, kredit risikonya akan meningkat, rumah nggak layak huni dan proyek tidak sesuai dengan target. Nah, problemnya masih banyak yang dilakukan secara manual. Jadi ada laporan foto. Jadi kami punya tim surveyor gitu ya, datang ke proyek perumahan, bawa formulir, centang bahwa sudah ada jalan, centang sudah ada saluran air, centang sudah ada listrik yang nyala, centang lain-lain dan sebagainya, dan dilengkapi dengan foto. Gitu. Jadi ada proses-proses yang manual, survei fisik harus datang ke lokasi satu persatu. Nah, kita nggak mungkin menjalankan proses itu terus menerus gitu ya, karena tadi disampaikan Pak Wamen, backlognya sangat tinggi gitu. Nah, disinilah perjalanan kami dimulai gitu ya. Jadi kami mulai bertanya-tanya, bagaimana kalau semua rumah itu bisa kita lihat dari satu layar? Bagaimana kalau setiap foto punya GPS-nya? Bagaimana kalau setiap survei bisa diverifikasi tanpa menunggu berhari-hari? Dan bagaimana kalau site plan-nya bisa langsung menjadi peta digital? Nah, di situ kami bawa gitu ya, lahir satu terobosan membangun satu centralized spatial repository. Sistem yang mengubah dokumen acak menjadi peta digital yang bisa kita analisa. Peta ini enggak hanya sekedar gambar, tapi akan menjadi single source of truth yang akan memberi kita posisi rumah, batas proyek, progres pembangunan, hingga tanda-tanda risiko lingkungan di sekitarnya. Nah, setelah
peta itu terbentuk, perubahan bergerak ke lapangan gitu ya. Jadi aku pengen cepet karena sudah waktunya mau makan siang, takutnya pada lapar dan nanti ngantuk. Semua surveyor yang datang akan ke lokasi gitu ya, bawa alat yang lebih canggih. Jadi kita bawain satu perangkat smartphone gitu ya. Itu akan motret rumah atau bangunan, sistem akan otomatis menempatkan GPS koordinat yang akurat, waktu pengambilan fotonya, dan yang paling penting adalah bukti bahwa dia benar-benar ada di lokasi itu. Jangan sampai fotonya rumah orang lain yang sudah bagus, fotonya di daerah yang pernah dia ambil beberapa bulan yang lalu, jadi nggak pas gitu ya. Nah, nggak ada lagi dengan apa yang kita punya, nggak ada lagi laporan yang sulit diverifikasi, nggak ada lagi foto yang kita nggak tahu diambil dari mana, dan nggak ada lagi survei yang fiktif gitu. Jadi data-data itu akan masuk ke kantor pusat kami secara real time, tidak nunggu filenya dikirim, tidak nunggu admin untuk verifikasi atau kompilasi, dan proses pengecekan lapangan menjadi jauh lebih cepat. Bagi kami di manajemen, semua pergerakan surveyor pun bisa terlihat gitu ya. Mampir ngopi dulu, mampir makan dulu, mampir kemana dulu kita juga bisa tahu. Dan kita juga bisa tahu area mana yang memang sudah diperiksa, mana yang belum, dan mana yang perlu prioritas. Jadi kita nggak hanya punya data peta, tapi kita kerja lewat peta gitu ya. Lanjut lagi, yang mengejutkan memang di sisi market gitu ya, di sisi pasar gitu ya. Jadi kalau tadi semua rumah, semua proyek sudah ada di peta kami bisa lihat pola yang sebelumnya nggak terlihat. Kita punya peta wilayah mana yang underserved untuk KPR subsidi, area mana yang memang punya potensi untuk emerging influence gitu ya. Kemudian di mana kompetitor kami buka cabang. Nah, ini baru ngomongin cabang. Kalau tadi ngomongin rumah, gimana kami punya kompetitor yang membuka cabang baru, dan infrastruktur apa yang kira-kira mempengaruhi harga rumah gitu ya. Jadi bisa bantu Bapak Ibu juga gitu ya kalau memang mau beli rumah di sebuah mana gitu ya. Jadi kita pengen nggak hanya lagi menjadi bank yang memproses KPR, tapi kami juga selain T-nya tabungan tadi, kita juga pengen berubah menjadi bank yang memahami geografi perumahan Indonesia. Gitu ya. Jadi kita bisa memutuskan lokasi sales center mortgage yang baru, memprediksi permintaan KPR, dan juga menganalisa arah pertumbuhan kota gitu ya. Hasilnya sengaja nggak pakai angka supaya nggak diintip gitu ya. Jadi operasi surveinya menjadi jauh lebih cepat, real time, risiko non compliance-nya turun gitu ya. Jadi ya kalau nggak diawasi banyak yang akan fiktif, kalau ngawasinya rumit pasti bakal lama, pakailah teknologi gitu ya. Dan yang terakhir kita akan memiliki 360 derajat housing intelligence gitu ya. Jadi kita bisa punya informasi yang lebih lengkap. Next-nya apa bagi PTN? Gitu ya. Kedepannya kami yakin bahwa teman-teman di Esri ini bisa bantu gitu ya. Yang pertama pasti kita akan punya ekosistem digital yang menghubungkan developer, agennya BTN, surveyor, dan nasabah melalui lokasi, melalui peta gitu. Kemudian ya jualannya adalah hyper personalized financial product gitu ya, supaya kita bisa lebih personalized, memberi promo, memberi penawaran, pricingnya juga berbasis dengan lokasi, ada risiko banjir misalnya, kemudian akses transportasi yang gampang gitu ya. Dan yang sekarang lebih menarik gitu ya, ada mengenai environmental dan ESG intelligence gitu ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu cek, PTN juga termasuk yang sudah peduli terhadap ESG. Ada 2A atau 3A yang sudah disematkan dari pemberi sertifikasi gitu ya. Jadi kita bisa integrasikan dengan peta banjir, peta iklim, dan risiko lingkungan untuk mendukung sustainable finance dan kebijakan rumah yang layak huni gitu ya. Yang terakhir, jadi nggak hanya tentang teknologi, geo innovation itu, tetapi juga tentang keadilan, tentang akses, dan tentang keamanan, supaya memastikan bahwa rumah subsidi mungkin nggak relevan dengan ibu dan bapak yang ada di sini gitu ya. Tetapi kita ingin memastikan rumah itu benar-benar layak untuk dihuni.
Jadi kita juga ingin memastikan developer itu benar-benar membangun sesuai dengan janjinya dan sesuai visi kami ya untuk keluarga di Indonesia, keluarga-keluarga bisa menerima rumah yang aman bagi masa depan mereka. Jadi itu saja yang terakhir dari kami. Terima kasih Ibu dan Bapak, semoga bermanfaat.